Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar di tematik ya. Dan semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat serta tetap jaga pola hidup sehatnya ya, menuruti kata orang tua, jangan keluar rumah dan jangan terlalu banyak main di luar rumah. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9, subtema 3 dan pembelajaran 3. Coba kalian buka buku modul tematiknya di pembelajaran 3 ya, halaman berapa tuh? 98 kalau nggak salah. 98 atau 99. Nah, tapi kalian jangan lupa tulis daftar hadirnya ya. Tulis daftar hadirnya terlebih dahulu, absensi, nama dan kelas, jangan lupa ya, supaya ada bukti fisiknya. Kalau ada teman yang mau nitip nitip dong nama saya di situ sekalian ya, nggak apa-apa ya, entah itu beda kelas atau sesama kelas, nggak apa-apa, yang penting ada nama dan kelasnya ya, paham ya. Hari ini kita masih mempelajari tentang iklan. Semoga kalian tidak bosan ya mempelajari tentang iklan, karena muter-muter lagi iklan nih. Di semester 1 juga pelajari iklan, sekarang mau pelajari iklan ya. Kita akan membahas di sini ada iklan pengumuman, layanan masyarakat, dan penawaran. Ketiga iklan ini adalah jenis-jenis iklan. Jadi jenis-jenis iklan itu terbagi menjadi 3. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah iklan pengumuman, yaitu iklan untuk memberitahukan sesuatu kepada masyarakat. Ya, jadi iklan pengumuman ini memberitahukan sesuatu atau memberitahukan berita info terhadap masyarakat, entah itu masyarakatnya masyarakat seluruh Indonesia atau hanya satu desa saja atau satu kelas. Misalnya nih, Bapak memberitahukan iklan pengumumannya ya, Bapak memberitahukan surat pengumuman di grup kelas masing-masing. Nah, setelah kalian baca, ternyata isinya misalnya tanggal 1 April sampai 14 April belajar di rumah. Nah, otomatis setelah kalian membaca itu, berarti tanggal 1 sampai tanggal 14 kalian tidak akan ke sekolah, tapi di rumah. Tetapi kalau kalian tidak baca atau tidak mengetahui iklan pengumuman yang Bapak bagikan, tanggal 1 sampai tanggal 14 kalian berangkat ke sekolah dan hasilnya ya seperti itu, sekolah sepi. Nah, kalian jadinya pulang lagi karena belum mengetahui atau tidak membaca ya. Jadi iklan pengumuman itu memberitahukan sesuatu, apa itu? Info, berita, dan lain sebagainya. Nah, serta iklan layanan masyarakat itu adalah iklan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ya, atau iklan yang menanamkan kesadaran pada masyarakat. Jadi hampir sama seperti iklan pengumuman. Bedanya kalau iklan pengumuman itu hanya memberitahukan besok libur, besok berangkat, besok diem di rumah, itu hanya pengumuman. Nah, itu sederhananya aja. Tapi kalau iklan layanan masyarakat itu memberikan penjelasan, ada penjelasannya, seperti besok libur karena besok ada pemberitahuan bahwa besok itu libur dan belajar di rumah. Seperti itu, ada penjelasannya, tidak ngomong besok libur atau hari ini kamu pakai masker. Tidak seperti itu iklan layanan masyarakat. Jadi ada pencegahannya, ada kenapa sih kita harus memakai masker, apa yang harus dicegah, terus fungsi dari masker itu apa, ada penjelasannya iklan layanan masyarakat. Nah, karena ada penjelasannya itu, ketika masyarakat melihat atau membaca, itu menanamkan kesadaran, oh iya ya, sekarang banyak sekali virus corona yang sudah menyebar di Indonesia. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat kita, terus pemakai masker kalau bepergian, terus kalau sudah setelah kontak dengan manusia atau habis keluar langsung cuci tangan. Ada kesadaran diri untuk melakukan hal tersebut
ya. Jadi berbeda ya antara iklan pengumuman dan iklan layanan masyarakat. Awas jangan keseliru. Jangan keliru ya. Tapi di sini ada iklan penawaran satunya, yaitu iklan untuk menawarkan suatu produk atau jasa. Jadi berbeda dengan pengumuman setelah layanan masyarakat. Iklan penawaran ini hanya untuk menawarkan sebuah produk atau jasa yang sering kalian pakai, seperti minuman, makanan, baju, atau masker, sanitizer ya. Itu untuk menawarkan sebuah barang supaya kalian mau untuk membelinya. Sekarang kita akan memainkan permainan ya, supaya kalian relax ya setelah belajar fikih hari ini ya. Kalian Bapak akan kasih permainan, yaitu permainannya adalah tebak iklan ya. Tebak iklan nih. Punya beberapa iklan, terus kalian coba tebak iklan ini termasuk iklan pengumuman, layanan masyarakat, atau iklan penawaran ya. Yang pertama, nah ini iklan penawaran, layanan masyarakat, atau penawaran atau pengumuman. Ayo, ini di sini adalah iklan obat sakit kepala, iklan penawaran. Ada yang betul? Iklan penawaran ya. Ini kenapa iklan penawaran? Karena menawarkan sebuah benda, sebuah produk maksudnya ya, yaitu produknya adalah obat sakit kepala. Yang kedua, ayo ini. Di sini ada Masjid Agung Sunda Kelapa tidak menjalankan sholat Jumat 20 dan 27 Maret 2020. Apa? Iklan apa ini? Iklan pengumuman, karena memberikan sesuatu ya. Dan di sini hanya memberikan suatu informasi saja bahwa Masjid Agung Sunda Kelapa ini tidak menyelenggarakan sholat Jumat tanggal 20 dan 27 Maret. Tidak ada penjelasannya ya, hanya memberitahukan. Jadi pengumuman apa lagi, di atasnya itu ada pengumuman. Kalau masih ada yang salah, aduh kebangetan nih. Jadi masih perlu belajar lagi ya. Oke, tapi sepertinya betul semua ya, karena kita sudah belajar semuanya nih mengenai iklan. Yang ketiga, ini, ayo, iklan layanan masyarakat, pengumuman, atau penawaran. Di sini ada iklan jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, ya, iklan layanan masyarakat ini nih ya, supaya menjaga diri. Jadi mengajak untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona dengan GERMAS, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apa sih GERMAS? Ini Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu caranya ada makan makanan, olahraga, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena ada penjelasannya, tidak hanya memberikan memberikan pengumuman saja atau memberikan info saja, ada penjelasannya, berarti itu adalah iklan layanan masyarakat. Ketika kalian baca ini, berarti kalian harus GERMAS nih supaya mencegah corona, supaya melawan virus corona ini ya, iklan layanan masyarakat. Yang selanjutnya ini ada iklan sebuah lawan Indonesia lawan corona. Iklan pengumuman, layanan masyarakat, atau penawaran. Yaitu iklan pengumuman ya, tidak ada penjelasannya, hanya mengumumkan bahwa Indonesia ini lawan corona. Datanya waktu per Kamis 19 Maret itu positifnya 309 orang, meninggalnya 25 orang, sembuhnya 15 orang. Pada tanggal 19 Maret 2020 nih. Iklan pengumuman, karena tidak ada penjelasannya ya, cuma ini korbannya sekian, terus yang meninggal sekian, yang sembuh sekian, seperti itu. Kalau ada penjelasannya ya pasti banyak. Yang selanjutnya, nah nih biasanya nih siapa yang suka belanja ada ininya nih, ada diskon 80%. Ini termasuk apa? Pasti sudah kalian paham lah ya, iklan termasuk iklan penawaran ya, karena menawarkan sebuah produk-produk yang ada di tempat ini ya. Oke. Yang selanjutnya ini apa coba? Bentuk di sini ada iklan bentuk social distancing.
individu, pemerintah. Iklan penawaran layanan masyarakat atau pengumuman. Ini adalah iklan layanan masyarakat. Jadi di sini apa saja bentuk social distancing ada nih penjelasannya. Jadi itu iklan layanan masyarakat. Jadi kalau ada iklan pengumuman social distancing masyarakat kita tidak bingung apa sih social distancing, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada penjelasannya apa saja yang kita harus lakukan terhadap social distancing ini. Ya, paham ya? Oke, permainannya sudah selesai. Sekarang kalian buka buku modulnya halaman 100. Di situ ada sebuah iklan dan ada 2 pertanyaan di bawah iklan itu. Kalian latihan, di situ ada 2 kolom, 2 pertanyaan yang kalian harus isi. Ya, tidak dikumpulkan, dicatat saja dulu. Nanti Bapak tagih ke orang tua secara via telepon atau semacamnya lah. Ya, supaya tidak bertumpuk nih, ada tugas ini, tugas itu, ngirim ini, ngirim itu ya. Belum ibu kalian, umi kalian ya ada masak atau membersihkan kamar, membersihkan rumah. Ya, seperti itu. Kalian buka buku modulnya halaman 100. Paham ya? Terus mengenai virus corona ini ya, supaya kita bisa virus ini bisa hilang, kita memerlukan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini tidak tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang kaya atau miskin, tidak memandang tinggi atau pendek, tidak memandang putih atau hitam, ya semuanya sama dalam satu bendera, dalam satu negara, yaitu Indonesia. Ya, kenapa sih kita harus melakukan persatuan dan kesatuan ini? Ya, supaya ya memang harus menjaga negara ini. Nah, kita akan bahas sikap yang menerapkan persatuan dan kesatuan. Nah, di situ di buku ada sikap yang menerapkan persatuan dan kesatuan. Sebenarnya secara bahasa kalian itu bisa lah paham secara bahasa ya, secara bahasa kalian sendiri. Jadi ketika kalian nanti ada soal sikap yang menerapkan persatuan dan kesatuan, kalian tulis pakai bahasa kamu sendiri. Ya, bahasa kalian sendiri, tidak fokus ke buku saja, tapi kita akan bahas ke buku di sini. Dan kalian tinggal intinya apa gitu, ya. Tidak harus persis di buku. Yang pertama adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya saling menghargai antar sesama, ya. Dan tepa salira. Tepa salira itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya ketika kalian ingin melihat misalkan pengemis di jalan, kasihan ya, ada rasa kasihan bahwa kasihan itu pengemis, pasti rasanya panas, kelaparan, kehausan. Jadi kalian memberikan uang atau memberikan sesuatu kepada pengemis itu. Jadi merasakan apa yang orang lain rasakan. Atau ketika kalian memisahkan teman, ketika ada omongan yang gak enak, kalian merasakan, kamu jangan ngomong seperti itu, nanti hati teman kita tersakiti gitu ya. Jadi ada rasa tepa salira, merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Tentunya ya, jangan memaksakan kehendak orang lain. Kalau orang lain itu mau ke kanan, ya nggak apa-apa ke kanan. Yang penting kalau misalkan jalan ke kanan itu lebih jauh, kalian hanya cukup untuk jangan ke kanan, ke kiri saja, lebih dekat. Tapi ketika orang itu pengen tetap ke kanan, ya udah nggak apa-apa ya. Jangan memaksakan kehendak orang lain. Nanti kalau memaksakan kehendak orang lain, ujungnya berantem pastinya. Terus yang ketiga adalah tadi yang pertama Bapak sampaikan, tidak membedakan suku, ras, dan agama dalam bergaul. Jadi ketika kita bersosialisasi di lingkungan, di teman,
Jangan membedakan, jangan selalu membeda-bedakan ya. Apalagi suku, ras, mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau apa segala macam, yang penting itu orang Indonesia. Kita rangkul, kita jangan berbeda-beda. Yang keempat adalah hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Antar tetangga harus hidup rukun, semangat kekeluargaan. Jadi semangatnya ya semangat kasih sayang, menghargai, ya seperti kalian di keluarga saja. Jadi jangan menganggap itu bukan tetangga, bukan keluarga kita, ngapain kasihan, ngapain menghargai, jangan seperti itu ya. Terus yang kelima adalah mengadakan kegiatan kerja bakti. Kalau di lingkungan kalian ada kerja bakti, kalian ikut ya, atau tidak di lingkungan, di keluarga, ruang lingkup keluarga mengadakan jumsih atau mingsih, minggu bersih ya, atau sahat, Sabtu sehat ya, begitu. Mengadakan kerja bakti. Yang keenam, yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi intinya kalian harus mementingkan kepentingan secara kelompok, secara lebih besar ketimbang pribadi. Misalkan kepentingan kalian menghadapi kepentingan kelompok kelas dengan kepentingan pribadi. Di kelas kalian harus bekerja kelompok untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan kalian ingin pulang. Nah, kalian dari kedua pilihan ini harus mengedepankan kegiatan secara bersama-sama dulu, yaitu menyelesaikan kerja kelompok dulu. Setelah menyelesaikan kerja kelompok baru kalian pulang. Jangan kalian pulang dulu lalu baru kembali ke sekolah, ngapain ya. Itu tidak menerapkan persatuan. Nanti kalian ketika ada kerja kelompok terus ternyata pulang, ketika kalian membutuhkan pertolongan, tidak ada yang menolong nantinya. Ya, paham ya? Sikap yang menerapkan persatuan dan kesatuan. Ingat, jangan fokus ke bahasa buku kalian, simpulkan saja dan pakai bahasa kalian sendiri. Mungkin kalian bisa nanya ke Umi, Abi yang lebih enak sekalian ngobrol lah. Ya. Terus akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan. Jadi akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada di lingkungan keluarga. Coba. Akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Tentunya keluarga ini akan sering sering bertengkar, sering adanya pertikaian seperti itu. Kalian bisa baca di buku yang ada di buku modul itu ya. Yang kedua ada di lingkungan sekolah. Kalau tidak adanya persatuan di lingkungan sekolah, tentunya tidak ada yang namanya teman, tidak ada yang namanya pertemanan, persahabatan. Pasti setiap hari ricuh terus, berantem terus. Kenapa sih kalian hobi berantem? Karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, tidak ada saling menghargai, tidak ada yang mengalah, jadi ya berantem seperti itu ya. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ya seperti tadi kerja bakti. Kalau di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, kalian ikut, jangan nggak ikut. Nanti dipandang sebelah mata. Kenapa sih kalau ada kerja bakti itu nggak ikut, si A nggak ikut, si B nggak ikut, ngapain di rumah, enak banget ya, kayak gitu. Jadi jangan kalau ada kerja bakti itu jangan nggak ikutlah, nggak apa-apa. Meskipun kalian masih kecil ya nggak apa-apa, ikut saja, berbaur ya, melatih diri untuk terjun di masyarakat. Yang keempat di lingkungan negara, seluruh negara. Kalau kita tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, udah negara akan hancur. Contohnya kalian suku Jawa, teman kalian suku Sunda, saling ejek, ya udah itu pastinya berantem terus yang misalkan teman kalian
nggak mau temenan sama orang Jawa, begitu sebaliknya nggak mau temenan orang sama orang Sunda. Jadi ketika kalian di tempat yang lain ternyata ketemu sama orang Jawa, karena kalian benci terhadap orang Jawa, wah nggak mau temenan, jadinya pecahlah negara ini dan bisa jadi akan dijajah kembali. Terus yang mengenai tentang saling menghargai, kita akan berbicara tentang macam kegiatan ekonomi. Ya, tentunya kita saling menghargai, contohnya salah satunya adalah saling menghargai terhadap profesi. Ya, entah itu kita ketahui profesi di Indonesia itu banyak sekali, ada yang menjadi petani, nelayan, tukang cukur, guru, dan apalagi nelayan, penjual, ya. Jadi saling menghargai. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi? Tadi kan ada macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa? Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mendapatkan barang atau jasa. Jadi kegiatan ekonomi itu bisa disimpulkan bahwa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, seperti kalian ketahui bahwa kegiatan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan distribusi, kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa. Nah, konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan dan memakai barang atau jasa. Ini kegiatannya. Kalau kegiatannya produksi, orangnya dinamakan produsen. Kalau kegiatannya distribusi, nama orangnya adalah distributor. Kalau konsumsi, nama orangnya adalah konsumen. Kita yang memakai jasa atau barang itu adalah konsumen, ya. Nah, produksi, konsumsi, dan distribusi itu saling berkaitan. Harus ya seperti rantai makanan. Kalau tidak ada salah satunya itu tidak akan berjalan. Contohnya nih, Bapak hilangkan konsumsi. Nah, ada produksi. Misalkan contohnya PT Masker, ya, memproduksi sebuah masker. Nah, seorang distributor menyalurkan, tapi tidak ada konsumen. Ngapain? Gitu. Nah, nanti karena tidak ada konsumen untuk membeli masker, distributor ini tidak mengambil ke PT Maskernya. Nah, PT Maskernya karena tidak ada yang mengambil, seorang distributor tidak ada yang mengambil, ujungnya bangkrut. Gulung tikar, gantilah PT Masker jadi PT Mie misalkan. Seperti itu, ya. Jadi saling berhubungan. Nah, Bapak ada pertanyaan, bagaimana suatu produk harganya bisa mahal? Ya, kita ketahui bahwa ada barang-barang yang tadinya murah menjadi mahal gitu. Kenapa sih? Ya. Nah, contohnya adalah ini, masker. Nah, hari ini kan masker itu melonjak tinggi tuh. Satu boxnya berapa? Terus yang kedua sanitizer, ya. Yang ketiga ini tembakan, bukan tembakan, apa? Pengecek suhu tubuh, ya. Itu ketiga barang ini sekarang melonjak tinggi harganya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bapak akan jelaskan. Ada produsen, distributor, konsumen. Produsen itu tadi kegiatannya produksi, distributor itu distribusi, konsumen itu konsumsi. Nah, permasalahannya ada di konsumen. Kita nih, permintaan barang naik. Masyarakat ini permintaan barangnya melonjak tinggi. Nah, sedangkan produsen ini tidak bisa memenuhi permintaan produk, tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Nah, sedangkan di distributor jadilah menaikkan harga dari produk tersebut. Seperti itu. Nah, Bapak kasih contoh lagi supaya kalian paham contoh kejadiannya, ya. Yang pertama, ini PT Atorik memproduksi 10 box masker selama 1 minggu. Jadi PT Atorik ini dalam 1 minggu
memproduksi atau membuat 10 box masker. Ya, paham ya? 1 minggu PT Atorik memproduksi 10 box masker. Oke. Kedua, distributor mengambil masker tersebut dan menyalurkannya ke penjual untuk sampai ke tangan konsumen. Jadi ketika PT Atorik ini memproduksi 10 box, distributor mengambil dan menyalurkan ke penjual supaya kita bisa membelinya. Nah, yang ketiga, hanya kelas 5 yang membutuhkan masker 5 box untuk selama 1 minggu dengan harga 1 box ini 20.000 dikali 5 box menjadi 100.000. Nah, kelas 1 sampai kelas 6 di hari biasanya hanya kelas 5 saja yang membutuhkan masker. Kelas 1 sampai 4 dan kelas 6 itu tidak memerlukan. Nah, kelas 5 ini membutuhkan masker 5 box untuk persediaan selama 1 minggu. Nah, hari-hari biasanya 1 box itu harganya 20.000. Nah, sedangkan membutuhkan 5 masker nih, 5 box masker. Ya, jadi 20 dikali 5 sama dengan 100. Ya, jadi 1 minggu itu memerlukan 100.000 untuk membeli 5 box. Ya, 1 boxnya karena 20.000. Nah, permasalahannya permintaan barang naik konsumen. Nah, ini karena adanya virus corona, kelas 1 sampai 6 membutuhkan masker sebanyak 5 box untuk selama 1 minggu. 5 box dikali 6 kelas menjadi 30 box. Ya, paham? Jadi hari biasanya itu kelas 1, 2, 3, 4, dan 6 tidak memakai masker. Tapi karena adanya virus corona ini, semua kelas memakai masker dan memerlukan 30 box yang tadinya memerlukan hanya 5 box satu hari biasa saja, ya. Nah, tetapi PT Atorik ini hanya bisa memproduksi 10 box masker selama 1 minggu. Nah, permintaan barang naik tidak permintaannya. Yang tadinya hanya 5 box, sekarang butuh 30 box. Karena 6 kelas dikali 5 menjadi 30 box. Nah, sedangkan PT Atorik ini hanya memproduksi selama 1 minggu saja, yaitu 10 box. 1 minggu 10 box. Gitu. Jadi kurang berapa? Kurang 20. Ya, kurang 20. Karena PT Atorik ini tidak memenuhi permintaan produk. Nah, barang ini karena barang yang diproduksi ini sedikit daripada permintaan, ya, masker yang diproduksi itu lebih sedikit ketimbang permintaan, maka pihak distributor dan penjual menaikkan harga masker dengan harga 1 box itu 100.000. Misalkan 100.000 dikali 5 box sama dengan 500.000. Hari biasanya 1 box itu bisa mendapatkan 20.000 harganya. Jadi 100.000 bisa mendapatkan 5 box. Sedangkan sekarang 1 box itu harganya 100.000. Jadi 5 box itu 500.000 harganya. Ya, paham sampai di sini? Jadi ketika produsen ini tidak bisa memenuhi permintaan konsumen, itu pasti harganya akan naik. Supaya apa? Supaya tidak melonjak angka dari kebutuhan masker ini. Jadi mau tidak mau 5 box ini ya harus dibagi-bagi gitu. Rebutan adanya yang seperti kita rasakan sekarang banyak sekali. Jadi bisa dibilang kita sendiri yang menaikkan harga secara tidak langsung karena ini hari biasa hanya butuh 5 box, tapi setelah virus corona membutuhkan 30 box. Jadi PT-nya kok tidak menambah produksi? Ya, kalau mau menambah produksi berarti menambah jam kerja. Kalau menambah jam kerja berarti orang itu ada jam lembur. Nah, ada jam lembur akan ada gaji yang lebih untuk orang tersebut, karyawan tersebut. Nah, PT itu bisa tidak menggaji lebih terhadap karyawannya. Kalau tidak bisa ya terpaksa tetap, ya. Tapi pada kenyataannya bahwa PT itu hanya itu segitu produknya. Nah, di sini PT Atorik hanya 30 box. Mau itu virus corona, mau itu
mau itu hari-hari biasa hanya 10 box, meskipun di pemasarannya membutuhkan 30 box. Jadi ya itu harganya bisa mahal ya. Bisa disimpulkan, bisa intinya yaitu konsumen ini, di konsumen permintaan barang naik, sedangkan di produsen tidak bisa memenuhi permintaan sebuah produk. Nah, distributor menaikkan harga dari produk tersebut. Jadi ketika kalian pengen harganya turun, jangan sering-sering memakai barang tersebut ya. Kalau masker pengen turun ya jangan pakai masker. Maksudnya jangan pakai masker yang sekali pakai. Masker yang bahan-bahan saja ya, seperti itu. Nah, seperti itu saja pelajaran hari ini. Bapak ucapkan jazakallahu khairan. Ingat, jangan lupa absen ya, dan tetap jaga pola hidup sehat. Semoga virus ini bisa hilang sebelum bulan Ramadan dan kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.